Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan mempersembahkan sesuatu yang baru, yaitu AFK Podcast. Ada forum komunikasi. Bersama saya Samudra, inilah AFK. Ada forum komunikasi. Di AFK kali ini, di episode pertama ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda yang cukup terkenal di kalangan kampus. Inilah kita sambut Dimas Nanda Novanto. Bro, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Dimas, apa kabar? Kabar alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, yang biasa. Sekarang Dimas ya. Dimas, nama lengkap siapa Mas? Perkenalkan ya buat kawan-kawan yang belum kenal, nama saya Dimas Nanda Novanto, bisa dipanggil Dimas, biasa dipanggil Woy. Woi, ya oke, Biasa Woi. dipanggil Woy ya. Lahir tanggal berapa? Oke, saya tempat tanggal lahir saya asli Mempawah. Ya kalau tidak tahu di mana Mempawah, bisa dicek di Google. Ya alhamdulillah lahir pada tanggal 4 November tahun 2000 di Bidan ya. Ya, di Bidan. Apa tuh di Bidan? Bidan, tempat melahirkan. Oh, kos itu Ya. tempat melahirkan. Nah, Oke. Ya. Kesibukan apa nih? Oke, Hari-hari? kesibukan untuk sekarang ya. Ini alhamdulillah baru lulus di salah satu perguruan tinggi di Pontianak, yaitu Politeknik Negeri Pontianak. Alhamdulillah kemarin mengambil jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, jadi sudah bergelar sarjana terapan akuntansi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu untuk kuliah ya. Untuk kerja sekarang ya freelance bekam orang ya, bekam sunnah. Nah, itu kalau kawan-kawan yang ingin berbekam silahkan hubungi aneh nanti ya. Oke. Nah itu sih mungkin kesibukan Berarti bekerja baru dan- lulus. iya. Tahun berapa itu lulus? baru tahun ini, tahun 2022. 2022 Iya, baru bulan lulus, September. kemudian freelance Ya bekam bekam keliling sih ya. kita keliling ya Iya. di daerah sini Ya biasa Kalimantan kawan-kawan. Barat Pontianak ya? Iya ya, biasa di Mempawah juga di Di Pontianak. Mempawah juga. Oke. Saat saya pulang kampung biasanya kan, ya kan juga kawan-kawan kampus juga kan yang ingin merasakan bekam, gitu kan tempat bekam itu saya insya Allah. Kenapa awalnya gimana tuh kok bisa terjun ke bekam itu? Ini agak sedikit sedih lah ya. Awalnya itu ibu saya itu terkena penyakit stroke ringan ya. Jadi separuh badannya itu susah digerakkan gitu ya. Ya tahu lah ya stroke, darah tinggi. Jadi ya kemarin penanganannya itu cuman dibawa terapi apa semacamnya gitu. Intinya obat-obat kimia lah kan. Iya. Dan kemarin itu udah berjalan 3 bulan 4 bulan itu tidak ada efek gitu ya. Terus ya alhamdulillah juga dari salah satu organisasi di Mempawah itu Paskas Mempawah itu mengutus saya untuk ikut itu pelatihan bekam di Masjid Kapal Nunggalan Indonesia gitu. Jadi saya berlatih di sana ya, berlatih bekam. Alhamdulillah ibu saya udah sembuh gitu. Dengan bekam itu. Ya dengan ikhtiar Dengan bekam ikhtiar dan bekam. ya ikhtiar juga sama obat-obat. Oh, Ya, itulah. itulah awal-awalnya ya. Berarti Ya, sebenarnya. mulai bekam dari kapan itu? Itu alhamdulillah dari bulan Oktober tahun lalu ya. Jadi udah setahun gitu. Udah setahun lah ya. Iya. Oh iya. Kalau ini kan tadi udah saya tanya soal lulusnya itu kan, Iya. terus asalnya dari mana itu kan. Sekarang ada nggak kesibukan lain selain freelance tadi lah? Oke. Kesibukan ya. Pastinya ada itu karena saya sebelumnya pernah berkuliah kan, jadi ada beberapa
organisasi yang ada di kampus yang pernah saya ikuti, pertama yaitu LDK ya. Nah, alhamdulillah LDK, Lembaga Dakwah Kampus ya, di Polnet itu namanya LDK IMSA, yaitu Ikatan Mahasiswa Muslim Al-Hadid. Dan alhamdulillah juga sekarang LDK IMSA tersebut menjadi Puskomda ataupun Pusat Komunikasi Daerah, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Kalimantan Barat. Ya. Seperti itu, dan alhamdulillah juga saya diamanahkan di sana sebagai ketuanya gitu. Alhamdulillah, ketua IMSA. Sebelumnya pernah juga di ketua IMSA di tahun 2021 ya, 1 tahun lalu. Dan alhamdulillah sekarang Allah amanahkan lagi menjabat di ketua FCDK Kalimantan Barat ataupun Puskomdanya itu sendiri. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu ya, LDK itu apa, kemudian FCDK itu apa, mungkin bisa dijelaskan Mas. FCDK. Oke, LDK itu lembaga. Atau gini aja lah. Awal masuk LDK itu gimana prosesnya? Oke, ya sebelumnya kita sekali dulu ya, apa LDK itu lembaga dakwah kampus ya, yang ada itu lembaga yang menggerakkan ataupun sebagai wadah kawan-kawan mahasiswa muslim ya untuk mensiarkan nilai-nilai Islam di kampusnya masing-masing ya. Kan ya udah ada 5.000 lebih gitu di LDK di Indonesia gitu ya. Dan terus untuk FCLDK itu suatu forum ya, forum silaturahmi lembaga dakwah kampus. Nah, di mana ini terdapat di tiap-tiap provinsi. Nah, di masing-masing provinsi di Indonesia itu ada FCLDK-nya sendiri. Jadi itu sebagai forum yang menaungi kawan-kawan LDK di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Iya. Ya. Terus untuk kisah awal saya kenapa bisa gabung LDK ya, itu LDK. pertamanya lucu ya. Saya pernah sebelumnya saat SMA itu pengen masuk Rohis saya, Rohani Islam ya biasanya. Karena pada saat itu zaman-zaman hijrah itu, jadi saya pengen masuk di sana. Tetapi Rohis SMA saya tuh itu awat semua, jadi saya malu kan, malu ataupun ya minder gitu kan. Jadi saya mengurungkan niat untuk gabung Rohis. Saat mau kuliah saya udah nanamkan niat ke hati saya mau gabung Rohis kampus gitu kan. Tapi tak tahu saya namanya LDK. Emang berat sih kalau misalkan akwat semua itu kan. Iya, itulah. Dulu saya juga nggak cuman masuk ini, bukan LDK ya, bukan Rohis, tapi dulu saya karate. Iya. Itu saya ikut karate, tapi cewek semua. Nah itu berat juga. Oh, iya. Akhirnya saya nggak bertahan lama di karate itu. Iya. Selanjutnya tuh saya daftar kuliah kan memang ya. Daftar kuliah. Awalnya saya coba di ini kampus tetangga Polnet, yaitu Universitas Tanjung Pura. Kampus tetangga ya. ini maksudnya Untan. Iya, Untan. Tanjung Pura. Ya. Sebelahan dengan Politeknik Negeri. Sebelumnya saya daftar di sana. Sebenarnya saya minat kan sebelumnya saya di SMK itu akuntansi ya. Jadi pengen meneruskan ya, daftar namanya itu akuntansi dan manajemen. Sama pilihan ketiganya itu apoteker. Nah, jadi itu kesehatan kan. Jadi akuntansi ya kan ke kesehatan. Iya, saya coba tes kan. Yes. Saat itu tetapi ya qadarullah ya. Tidak lolos. Dan saya coba lagi dan ya betul sih kata emak saya, bagus kau masuk Polnet ya. Ikut abang kau. Yeah. Sebelumnya abang saya juga alumni Polnet gitu. Polnet. Dari IMSA. Jadi pernah juga di IMSA. Iya, pernah juga di IMSA. Jadi beliau jelaskan kan bagus masuk Polnet saja. Saya daftar Polnet. Nah, pertama saya daftar di Polnet itu kan ada SBMPTN tuh. Jadi kalau di Polnet namanya UMPTN, nah, ujian masuk Politeknik Negeri gitu ya. Nah, jadi di saat itu saya lagi tes, saya itu terkagum sama abang-abang
di IMSA karena beliau tuh ngasih semangat dan juga ngasih brosur selamat mengikuti ujian gitu. Jadi Jadi saya semangat dari Masya Allah sekali dari LDK membuat suatu tulisan, iya brosur gitu, brosur dibagi-bagi kan ke untuk maba-maba. menyemangati maba-maba ini. Iya, bukan hanya brosur tapi juga ada kadang permen. Nah, tuh. Oh gitu. Jadi menarik minat. Jadi suatu yang keren lah ya. Iya, Jadi kayak masih kayak menarik nih kayaknya. ya, itulah saya coba daftar kemarin dan alhamdulillah lulus sana di LDK. Seiring jalannya waktu saya belajar lah di sana ya, belajar memperbaiki diri. Sana dapat kawan-kawan yang Masya Allah sekali yang mengingatkan kebaikan, senior-senior yang sering ingatkan saya ya, karena kadang ya manusia kadang lalai kan, sering ingat saya ya. Terbentuknya lingkungan yang Ya, baik yang baik di LDK itu sendiri. Dan juga terkait amanah yang awalnya saya takut menerima amanah ya. Ya awalnya menjadi sekretaris divisi dulu masih maba. Sudah saat itu Allah mencayakan menggantikan sebentar satu PLT ya di Kadipnya. Di Kadipnya kemarin tuh lagi magang. Jadi saya menggantikan untuk sementara waktu. Dan setelah itu tahun berikutnya tahun 2020 saya menjadi kepala divisi, kepala divisi SDM ataupun kaderisasi. Karena sebelumnya juga ini sih mencalonkan diri menjadi ketua, tapi gagal. Ketua apa nih? Ketua LDK. Ya, tapi gagal. Bukan ketua BEM. Ketua LDK gagal, jadi menjadi kadit saja. Oke. Terus seiring jalannya waktu mentor aneh pas saat itu. Nah, di IMSA itu ada mentoring wajib dan mentoring lanjutan ya. Jadi itu mentor saya mengamanahkan saya suruh daftar lagi menjadi ketua lagi kan, coba lagi kan. Saya coba, tapi kan sebenarnya hati saya itu minatnya itu ke siasi ya, ke BEM gitu kan. Pokoknya kadarullah, ke politik kan pengennya. Tapi ya kadarullah Allah izinkan tetap di Dakwi ataupun di LDK itu sendiri. Alhamdulillah kemarin dia menangkan menjadi ketua. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi ketua dan sekarang naik tingkat lagi. Iya, naik tingkat lagi. Jadi FCLDK ini buat proses ini. Mungkin buat kawan-kawan yang enggak tahu apa itu FCLDK. Oke, jadi kan intermezzo sedikit lah ya. Jadi FCLDK itu ya forum silaturahmi lembaga dakwah kampus ya yang mewadahi kawan-kawan LDK kawan-kawan LDK yang ada di daerah masing-masing ya, karena FCLDK itu terdapat di berbagai daerah seprovinsi se-Indonesia gitu ya. Terutama di Kalbar itu sendiri, alhamdulillah di FCLDK Kalbar itu menaungi 13 LDK di Kalimantan Barat untuk saat ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya ya sebagai wadah atau sebagai rumah ataupun menghubung komunikasi antara sesama LDK yang ada di daerah tersebut, terutama di Kalimantan Barat itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, tadi udah dijelaskan apa itu FCLDK ya kan, menaungi LDK di tiap-tiap daerah ya. Iya, betul. Nah, saya mau nanya nih, why-nya kenapa Dimas nih masuk ke FCLDK? Oke. Apalagi sekarang udah jadi ketua. Kenapa nih? Oke, kenapa saya bergabung di FCLDK? Ini pertama ada salah satu agenda Puskomda sebelumnya, yaitu FSLDKD, yaitu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Daerah. Jadi di mana di situ kita rapat ataupun bertemu silaturahmi sama LDK yang ada di Kalimantan Barat. Kemarin itu alhamdulillah semua LDK hadir di pelaksanaannya di Politeknik Negeri Pontianak kemarin tahun lalu ya. Di tahun lalu saat itu di forum itu
Ya, itu pelaporan ataupun pelaporan Membahas pelaporan, membahas tuan rumah, Puskomda, Puskomda, tuan rumah Rapimda 1 atau rapat pimpinan daerah 1 dan tuan rumah FCDKD tahun 2023. Jadi di FCDK itu tiap-tiap LDK itu ada rapat pimpinannya. Iya, ada rapat pimpinan daerah. Rapat pimpinan daerah. Iya, ada Rapimda 1 dan Itu dalam setahun tuh udah berapa kali? untuk pelaksanaannya itu ya minimal 2 kali ya. Yang pertama kalau di Rapimda 1 itu membahas mengenai planning ke depan ataupun rencana ke depan yang akan dilaksanakan LDK di Kalimantan Barat itu sendiri. Tapi hasil tersebut itu turunan dari Puskomnas ataupun Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional. Nah itu istilahnya ya dari pusat ke daerah gitu. Jadi seperti itu. Nah pada saat itu pas FCDKD tahun 2021 kemarin, alhamdulillah IMSAH ataupun LDK IMSAH di Politeknik Negeri Pontianak itu terpilih menjadi tuan rumahnya. Nah, jadi istilahnya dan kebetulan Dimas ketua LDK-nya. IMSAH itu LDK Iya. itu jadi Iya. otomatis naik. Iya. Jadi di Di Puskomda Puskomda. FCDK. Oh iya. Ya, jadi karena IMSAH terpilih menjadi Puskomda, jadi saya ya dengan ikhlas itu ikhlas ya ikut itu ataupun ikut membantu ataupun ikut menaungi kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat itu sendiri, ada di Kalimantan Barat itu sendiri. Nah itu dan saya juga tersentuh gitu ya melihat perjuangan adik-adik ataupun staf-staf saya kemarin saat mengadakan FSLDKD kemarin di Uner. Jadi itu dan saya juga menjaga amanah kawan-kawan semua ya, karena kemarin di forum itu merapatkan sama-sama bahwa seluruh LDK di Kalimantan Barat itu percaya sama LDK IMSAH. Nah, kenapa kalau orang percaya, kenapa saya tidak mengambil dan tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu sih. Jadi itu sih strong why saya. Sebelum diangkat jadi diamanahkan sebagai ketua Puskomda itu udah ada ini ya persiapan, udah ada persiapan diri lah ya. Udah, ibaratnya sudah dipilih secara silaturahmi lah ya itu ya. Iya, dari forum itu. Dari forum itu udah. Oke Mas, tadi kita sudah bincang-bincang lah ya soal LDK, LDK. Nah ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup lah. Oke. Untuk menutup podcast kita yang sangat sakral ini ya. Oke, pertanyaannya karena kita judulnya AFK Podcast ya. AFK itu kan kalau kita buatnya ada forum komunikasi, tapi di AFK yang saya tanyakan ini, AFK ini adalah kalau orang main game itu kan game online, tiba-tiba keluar. Nah, moga-moga Dimas di dalam suatu organisasi nggak seperti itu. Nah, makanya yang saya tanyakan, apakah ente akan AFK di organisasi tersebut? Insya Allah saya tidak akan AFK. Oke, siap. Alhamdulillah, itulah tadi ya udah kita dengarkan ya jawaban dari Bang Dimas ya. Dia tidak akan AFK dalam tanda kutip. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sharing di podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di AFK Podcast di berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NSLDK Indonesia adalah rumah ukhuwah
Kolaborator kebaikan, bercita-cita membangun bangsa. Kuatkan iman jiwa kita, tinggikan akhlak dan integritas.